Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet mengenai itu khairi wa syarri minallah. Saya yakin 99% itu semua datangnya dari Allah, dan juga sadar kalau sifat kita sebagai makhluk itu la haula wala quwata. Yang jadi ada 1% kebimbangan di dalam hati itu gini, Gus. Apakah kita sebagai manusia itu tidak diberi daya kekuatan oleh Allah untuk merubah perbuatan yang jelek menjadi baik? Dan juga padahal di lain sisi itu nafsu itu iblis itu diberi daya oleh Allah, diberi kekuatan pertama umur panjang, kedua untuk menggoda cucu Nabi Adam, kan gitu, Gus. Yang jadi pertanyaan itu, apakah kita sebagai manusia itu menjalankan hidup itu sudah merupakan ketentuan dari Allah mengenai kok ada keterangan manjada wajah itu gimana, Gus? Sebab gini, Gus, kalau kita itu berpegangan kepada khairi wa syarrihi minallah itu sering-sering kita itu di dalam hati itu muncul rasa itu gini, Gus, kayak kita itu tidak takut akan dosa. Contoh seperti membunuh binatang atau apa itu tidak ada rasa takut dosa, sebab kita meyakini semua itu datangnya dari Allah. Juga sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan baik itu kadang-kadang kita tidak mengharapkan untuk pahala, itu tidak ada harapan, Gus. Apakah itu tidak dimanfaatkan oleh kepentingan nafsu, Gus? Sambut. Ya sudah gitu aja, Gus. Malah yang muncul di dalam hati itu pertama itu ya rasa husnudon sama Allah, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan sia-sia gitu, Gus. Ya, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas wong iku beda-beda. Kelas 1, 2, dan 3 itu nggak bisa disamakan hukumnya itu. Kelas wong syariat ya gak iso disamakan dengan kelas wong khos, wong am, khos, khawasul khawas. Kelas kita yang ada di kelas am tidak bisa disuruh untuk memperlakukan khairihi wa syarrihi minallah. Karena apa? Karena kelas kita yang ada di am itu, Pak, belum bisa memandang Allahnya. Kita masih ada pertimbangan tentang sebab akibat, sehingga di situ dijatuhi hukum amar ma'ruf nahi munkar. Tinggalkan larangan, jalankan perintah. Kelas yang ada di diri kita ini seperti ini, Pak, kelas am ini. Hakikatnya nggak bisa keluar dari kepentingan nafsu, gak iso. Sehingga kita ketika saat menjalankan perintah, itu tetap kepentingan nafsu. Ketika kita meninggalkan larangan, tetap ikut kepentingan nafsu. Padahal kita di situ beriman, perintah ini dari Allah, larangan ini dari Allah. Lah ngoten nggih.
Loh, ini memang kelas kita seperti itu takerane, ya memang begitu. Terus diapakan lagi? Jenengan harus kasih maklum. Laksana gini. Salah enggak? Umpama saya ini golongan wong wuto berjalan ke depan, di sini ada cagak ketatap. Salah mboten? Mboten. Kelase karena saya ketabraknya itu memang enggak tahu. Ya jenengan harap maklum. Beda dengan begini, Son, di depanmu itu ada cagak, berhenti ya dulu. Ayo tak tuntun. Saya ini ngeyel, Pak. Nggak percaya dengan fatwa jenengan. Lah, kalau ketabrak, niki jangankan salah, jejak ono ya gak apa-apa. Mboten napa? Napa? Iki jenenge tukang ngeyel. Kecuali nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang menuntun. Justru yang mengingatkan dan menuntun itu dianggap salah. Terus saya menganggap benar sendiri. Ya ini orang seperti saya tidak hanya disalahkan tapi perlu dijejeki. Ngaten niku. Iki gak nglakoni maneh, ngoten. Mesti kita ketika saat meninggalkan larangan itu karena takut dosa. Dasarnya di situ. Nanti kita akan disiksa lah, ngoten toh? Siapapun kita, Pak. Saya tidak memandang itu alim, ini enggak alim. Aku gak memandang itu pinter syariate atau bodoh syariate, semuanya. Kalau masih di golongan golongan umum, ya seperti itu. Ketika kita meninggalkan larangan, itu sebab takut disiksa, dan ketika kita menjalankan perintah, harapan masuk surga. Ya sudah, mana disebut karena Allah? Padahal sadar nggak sadar kita, setiap ibadah apapun niat itu ditutup lillahi ta'ala. Yang dimaksud karena Allah itu apa, Pak? Ya wis los. Makhluk wis gak ono. Wis. Iki kelas yang seperti ini sampean sudah tahu dan ngalami sendiri. Sehingga ketika saat dihadapkan satu makalah itu tadi jenengan tadi khairihi wa syarrihi minallah, nggak percaya jikalau baik dan jelek itu datangnya dari, nggak percaya karena memang ada dasar, Pak. Ning Quran ada buka. Perkara api itu datangnya dari Tuhanmu, perkara jelek dari nafsumu sendiri. Memang di dalam kelas iku pangerane wakeh. Gusti Allah iku sak pirang, ana sing wedok, ana sing rupa wong lanang, ana sing rupa nyun sewu dhuwit, ana sing rupa apa jenenge derajat, ana sing rupa jabatan, wis macam-macam pangeran ini kok. Muring-muring. Yes, memang faktanya ngono. Hati enggak hati kita, Pak. Enggak bisa dikatakan bertuhan terhadap Allah sifatnya ahad, enggak bisa. Karena kelas kita masih belajar ilmu anyar, belajar ilmu sing sifate iku ngukumi jasmani.
Dan jenengan harus naik mencari ilmu kuno, ilmu tauhid, ilmu tuwek sing kanggo ngajarno rohaniyah, baru ketemu niki. Masuklah nanti di golongan khos. Lah niki golongan khos niku golongan sing ya nopo. Watuk cocote sik ngaji ae bakak ngereken ngeten. Golongan khos niku Pak, golongan sing atine menungso iku lan saakale iku dicengkerem Allah. Ati saakale dicengkerem. Iki nek golongan khos. Sebab apa? Prosesnya macam-macam. Oleh karena kita melewati jalur wasilun, nah bisa jadi di situ nanti dimasukkan Allah golongan khos. Ngapunten, ilmu laku istiqomah jenengan setut jenengan lakukan. Dan itulah nanti akan membentuk karakter hati manusia, jiwa manusia masuk di dalam fana. Masuk di dalam golongan khos. Ngapunten ingkang kathah. Di dalam golongan khos niki berhubung akal disuruh ngomong ora iso mikir karena dicengkerem oleh Allah. Hati pun dikongkon mikir ya ora iso krana ati dicengkrem. Akhirnya mohon maaf, yang ada di situ hanya dohir batin aku Allah. Wes mana khairihi mana syarihi ya teko aku. Loh niki kan bahaya Pak, bahaya nek ketemu wong am. Lah wong iki sudah Pak, gila saakali. Atine tidak hanya hatinya, jiwanya, akan tapi juga akalnya juga gila pada Allah. Berarti dia nggak tahu dirinya. Udah, ini nggak bisa diajak komunikasi. Lanjut ke golongan khawasul khawas. Nah ini masih ada kenetralan. Golongan di mana jiwa sampean setelah lama Allah letakkan di fana, ditarik ke musyahadah atau di dalam makrifat. Artinya apa? Gini, ruhaniyah sampean kali kula niki sudah tidak bisa ngomong selain Allah, nggak bisa. Saya ulang, ruhaniyah jenengan sudah tidak bisa berbicara selain Allah. Sehingga ketika khairihi wasarihi secara lahir, itu gak ngefek. Paham? Disebut khairihi, api iku kan munggu menungso. Lah ngoten nggih. Contoh jenengan salat munggu menungso. Wasarihi elek munggu menungso. Jenengan iki melakukan dosa miturut syariate niki. Tapi bagi mereka yang ada di khos atau khawasul khawas, tendensinya tidak di situ. Jadi ora iso ngucap iku selain Allah, ora iso. Ning jero ati lho Pak ya. Nek akal khawasul khawas niki tasik saged ngucap si A, si B, si C, tapi maksudnya si A sampai Z itu Allah. Inilah yang dimaksud suhudul wahdah fil kasroh. Dia ketunggalan di dalam banyak. Ini bisa diajak komunikasi, bisa. Tapi hatinya tidak bisa ngucap
perkara apapun selain aku Allah, nggak bisa. Walaupun lesannya mengatakan si A sampai si Z, tapi artine iku aku Allah mekaten. Sehingga disinilah antara khairihi wa syarihi la farqa bainahuma, nggak ada bedanya. Belas di situ apabila terjadi secara syar'i maksiat, terjadi apabila tidak seperti golongan kita yang ada di syariat tadi, takut dosa. Masa Gusti Allah iku dosa, Pak? Gusti Allah mateni makhluk sak jagat dosa mboten? Mboten nggih? Mboten. Loh, dari arah sinilah mungkin jenengan akan paham duduk di manakah letaknya hati itu takut terhadap dosa dan tidak takut terhadap dosa. Duduknya di mana? Nah, inilah yang membedakan antara golongan am dan golongan khos atau khawasul khawas. Nek khawasul khawas, Pak, mohon maaf, ini golongan yang tertinggi, artinya adalah baik jiwa, ruh ini dicengkerem Allah, akal ini bisa berkomunikasi, tetap komunikasi ini akal ini nggak bisa keluar dari aku Allah, cuman gak ditokno. Beda nang khos tadi, jobo jeru dicengkerem, akhirnya ngomongnya yo aku Allah. Bu, cukup nomangan Gusti Allah. Apa gak bingung ini? Bingungi tambahan. Pokok intinya wis mboten saged dijak komunikasi niki. Sering kita sebut sebagai orang zadab, ngoten ya. Orang zadab kelakuannya majedub orangnya. Jadi wis gak bisa diajak komunikasi. Beda kalau di khawasul khawas itu Allah letakkan sifat papat, sidik, tablek, fatona, amanah. Akhirnya bisa dijak komunikasi, dijak sharing-sharing, tasik bisa. Lah, urusan kita itu ditetapno Allah terus di dalam golongan khos, urusannya Allah. Urusan Allah jenengan dikasih gur 5 menit di khos, urusannya Allah, terus ditarik di khawasul khawas, ini urusannya Allah. Intinya kita tidak bisa untuk melawan dari apa kehendak Allah. Jadi Pak, kalau kita masih takut dengan dosa, berarti kita masih di golongan am, paham nggih? Golongan am. Oh, berarti posisi kita jatuh di am. Lah, jikalau jenengan ini betul-betul di dalam khos atau khawasul khawas, nggih mohon maaf Pak, niki kan nggak bisa direkayasa toh niki, mboten saged jenengan duduk di khos atau khawasul khawas, ini sesuatu makom yang tidak bisa direkayasa, dikegawe, mboten saged, tidak bisa. Kalau betul-betul diletakkan di khos atau khawasul khawas, siapapun Anda sudah gak mikir tentang dosa dan pahala. Gak mungkin, karena yang ada di dalam hati sampean hanyalah Allah. Disinilah maksudnya duduk persoalannya khairihi wa syarrihi minallah, itu di situ. Makanya tadi saya katakan khairihi wa syarrihi minallah itu nggak bisa diterima golongan kita yang ada di am. Karena apa? Karena kita masih merasa kita yang melakukan. Aku yang bisa mencegah dari satu perbuatan yang dilarang, aku yang bisa melaksanakan dari perbuatan yang diperintah, itu masih kita. Makanya masih kekentilan namanya pahala dan dosa. Sehingga
bisa saya katakan gini, sebesar apapun dosa yang teringgapi terhadap kita, jikalau yang turun sifat rahmatnya Allah, jadi kecil lah. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, jikalau sifat adilnya Allah yang turun, itu jadi besar. Artinya apa? Kalau manusia masih jadi budaknya nafsu, sekecil apapun dosa kita yang kita lakukan secara syar'i, nyun sewu, kecili ora tahu zino, kecili sampai mati ora tahu remi, judi, molimo, ora tahu. Paling ya cilik lah dosane apa gunung, mbuh ngrasani koncone, mbuh cilik tak, cilik. Wis tah soleh tok. Wong Bendawi ono masjid ya, Pak. Ora tahu cekelane niku tasbih. Wis nek wae kerja ya budal kerja wis gak nyopo kiwa tengen tangga apa wis ndrunul lae. Wis pokoke wis mikir terus Allah tahu harus ngadat. Wis mbuh dikira istighfar, mbuh ya Allah. Wis katakanlah nggak pernah yang namanya dosa secara syar'i pandangan manusia. Tahu ya cilik-cilikan lah, mbuh iku mau ya ngrasani gawe lorone atine kanca tanggane. Loh, iki kalau yang turun sifat adile Allah, mohon maaf, dadi gede, Pak. Artinya dadi gede, pengapurane Allah nggak datang, wong adili kok, bukan pengapurane. Nggak bisa, kita itu bisa masuk di dalam rahmatnya, nggak iso. Karena apa? Mohon maaf, ternyata perbuatan yang kulakukan mulai saat kecil sampai mati ibadah terus itu sik krono sak liyane Gusti surga ganjaran. Lu masih di situ. Mana ibadah yang ada? Yang ada apa? Ruhnya nggak ada. Al-Maidah tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang tawajuh menghadap pada Tuhannya, bukan terhadap makhluk berupa surga ataupun pahala. Ternyata aku sejak kecil nang pahala ya, Pak. Jadi ya gak ternilai di mata Allah. Jadi dosa walaupun kelihatannya kecil, gak ada imbangannya, yang jeglek pun. Iki amaliyah apik ku ditolak, sementara amaliyah sing elek maksiat iki mang muncul. Lah, timbangannya boleh jeglek. Beda yang di depan tadi, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa Anda, apapun, apalagi dosa syirik, jikalau yang turun rahmati Allah, rahmati pengapura, gitu, sebesar apapun akan menjadi kecil, bahkan tiada yang firlakum dzunubakum. Karena apa? Karena amaliyah sampan iki di mata Allah ternilai sebab ada ruhnya. Walaupun sekecil sak biji kacang, isi yang Anda tanam pasti akan menjadi banyak. Sak truk tapi kulit tok ditandur, entenono sampak jembutmu putih, ora iso cukul. Nggih tenan. Sampe tak kok Pak Tani. Nah, tapi kalau sing sampean tanem iku adalah bijinya, isinya, walaupun satu biji kacang, alah 3 bulan nggih. Gak usah 3 bulan, tukule paling berapa minggu. Tukul, akhirnya menghasilkan banyak buah. Inilah sebetulnya ayat kauniyah iki.
di mana ayat yang tersimpan, ayat yang tersirat maksudnya adalah amaliyah pada Allah. Jikalau ada ruhnya, ada isinya, pasti diterima dening Gusti Allah. Jadi Pak niku wau jenengan biar gak bingung, naika ning makom khos utawa khawasul khawas. Kalau di situ nggak ono timbangan-timbangan iku ora enek. Karena apa? Selain Allah sudah tiada. Apa nggak rusak urusan dunia? Lah ngoten nggih. Lah nyapa kuwi mikir dunia sing ngatur sapa? Lah nyapa kita melok mikir-mikir, lah perkara sing dipikir wis ana sing ngatur. Ora usah Pak sampe mikir-mikir di situ. Cukup bagaimana hati ini ngelanggengno dzikir nang Gusti Allah, dengan cara itulah jenengan akan ditarik ning makom khos atau khawasul khawas pun ngoten. Ingat, selama kita ada di siapapun kita, boleh jadi kita sudah bertauhid atau belum, jikalau tetap masih di jenengan iki, jenengan tidak mengerti tentang khos itu bagaimana, yusik tetep Pak laku sampean iki ninggalno larangan sebab wedi dosa, njalakno perintah wedi pengin masuk surga mengkaten. Tapi kalau jenengan sudah di khawasul khawas, mboten, ketika ninggal ni larangan njalakno perintah sudah tidak karena selain Allah tersebut mekaten. Ibu wonten Bu? Wonten cukup Ibu? Nggih pun wonten mawon suae diterusno meneh. Ibu hadirin, monggo kita tutup doa. Apa yang malam hari ini Allah kasihkan estu dados ilmu ingkang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.